pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, juga adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Ini yang saya bilang 4 rakaat, yang saya juga amalkan. Dari Aisyah, lagi-lagi siapa? Kenapa? Karena sholat sunnah itu selalu di mana? Rumah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sholat duha itu paling sering Nabi berapa? 4. Hadis riwayat Muslim. Coba naik lagi. Stop. Walahu anha, dari Aisyah lagi, dari Muslim. Hal kana Rasulullah SAW yusolli duha? Qalat la illa an yaji'a min maghibihi. Diriwayatkan, ini bukti juga bahwa tidak selalu Nabi sholat duha kalau dia safar atau kalau dia pergi. Contoh, lihat tadi sini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia ditanya apakah Rasulullah SAW sering melakukan sholat duha? Ia menjawab tidak, kecuali apabila beliau pulang dari safarnya. Artinya, kalau safar kadang-kadang Nabi tidak sholat duha, tapi kalau di rumah selalu sholat duha. Artinya kalau di Makassar sholat duha terus. Tapi kan ini Nabi. Kalau kita lebih baik pas safar juga sholat, walaupun cuma 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Naik lagi. Ya, perhatikan lagi. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha qad wa inni la usabbihuha. Ini hadis Bukhari. Diriwayatkan dari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukan sholat duha dengan tetap rutin. Ya. Tetapi sungguh aku melakukannya dengan tetap rutin. Jadi siapa yang rutinkan? Aisyah. Ini jadi bukti bahwa kalau kita bukan Nabi, kita rutinkan. Nabi tidak rutin. Kapan tidak rutin? Kalau dia bepergian. Illa an ja'a min maghibihi, kecuali dia pulang dari safarnya. Berarti ketika safar kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Sudah? Oke, naik lagi. Nah, ini faidah hadis sudah. Ini stop. Nah. Dari Abu Dzar. Ini manfaat salat duha, lihat. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma fid duha. Kalau ada yang sudah dengar ini hadis dan tidak mau salat duha keterlaluan, biar 2 rakaat. Lihat ini, saya bacakan hadisnya. Angkat. Pada pagi hari diharuskan. Lihat kata-kata apa? Oke, lihat nah. Perhatikan ini. Ini kalau masih malas salat duha setelah ini keterlaluan. Diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Sekarang saya tanya, di dalam tubuh kita ada persendian atau tidak? Ada. Jumlahnya 360 persendian. Bayangkan, yang kasih tahu kita 360 Rasulullah. Di seluruh anggota tubuh kita ada 360 sendi-sendi. Baik, sekarang lihat. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu akbar bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, juga adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. 360 persendian ini disedekahkan.
dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita hitung. Saya mau hitungkan sholatnya Nabi sehari. Berarti yang paling sering Nabi sholat duha berapa kesimpulannya? 4. Sekarang kita jumlah. Sholat tahajud 8, witir 3, berapa? 11. Tambah 12 rawatib. Apa tadi rawatib itu? Qobliyah dan ba'diyah. 11 tambah 12, 23. Tambah 4 rakaat sholat duha. Berapa? 27. Malam Lailatul Qadar disumpahi kebanyakan ulama, kebanyakan sahabat Nabi, termasuk Ubay bin Ka'ab, malam 27. Jadi angka 27 spesial. Jumlah rakaat kita sholat wajib 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 17. Semua ada 7-nya di belakang. Langit 7 tingkat, tawaf 7 kali, sa'i 7, Al-Fatihah 7 ayat. Istri 1. Ada 7. 7. Bisa 7, bisa. Kalau masih bisa. Cucu setuju. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Allah suka angka 7. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau anda ditanya berapa sholat sunnah rutinnya Nabi, 27. Berapa sholat wajibnya Nabi, 17. Pertanyaanku, 27 tambah 17 lamanya 50, 44 atau 54? 44. 44 rakaat sehari. Kalau rutin ki, satu surga ki dengan Nabi. Amin. Gas? Siap? Betul. Rutinkan saja dulu 1 bulan. Bismillah. Jangan lewat ini. Karena Nabi tidak kasih lewat juga. Nabi gas, kita gas. Nabi rem, kita rem. Makanya saya sudah ajari caranya sholat malam, supaya panjang-panjang sedikit baca. Siapa suruh tidak ada hafalan? Terpaksa buka tidak apa-apa. Mau satu surga dengan Nabi? Tadi banyak sujud. Bantulah saya dengan banyak sujud. Bagaimana tidak banyak sujud? 44 rakaat kamaseh. Dan 1 rakaat, mohon maaf, 1 rakaat berapa kali sujudnya? 2. Berarti 44 kali 2 88. Banyak betul sujudnya Nabi. 1 rakaat berapa kali kita sujud? Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara 2 sujud dulu. Allahu Akbar, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 1 rakaat berapa sujud? 2. Tadi jumlah rakaat wajib dan sunnah berapa? 44. Kali 2 sujud 88. 88 kali ini wajah sujud kepada Allah, tidak mungkin tidak masuk surga. Dan kalau diniatkan satu surga dengan Nabi, jadi itu barang. Begitu Nabi bilang Pak Bahlil, ya. Jadi itu barang, ya. Masya Allah. Ada-ada saja, ada-ada gitu, ya. Baik, sudah. Sekarang Zul, tulis. Ini tambahan. Kalau masih mau kita tambahan, bisa saya kasih cukup 100 kali sujud. Kan tadi 44 nih rakaat. Iya. Masih kurang kalau 50 6. Iya, masih kurang 6 rakaat. Saya tambahkan 4 di asar. Tulis Zul, salat 4 rakaat sebelum asar. Lain tong ini nak, lain tong.
Ilmu tambahan ini. Kan tadi 44 rakaat itu 17 tambah 27. Sudah 44. Kalau 44 sujudnya 88. Kalau 50 rakaatnya sujudnya 100. Nah, saya mau kasih cukup di 100. Turunkan lagi sedikit, Zul. Lagi. Mulai dari judulnya tawa. Keutamaan salat qobliyah asar 4 rakaat. Tapi dengar. Dengar nah? Ini bukan qobliyah ba'diyah. Tidak bisa ini dikategorikan qobliyah ba'diyah. Dia bukan rawatib. Rawatib itu 12 yang tadi. Asar tidak ada rawatibnya. Salat asar tidak punya salat rawatib. Tapi ada keutamaannya salat qobliyah asar 4 rakaat. Dua-dua. Jadi sebelum salat asar, pas azan asar, sudah azan antara iqamah kan? Anda boleh salat 4 rakaat. Ustaz, apa niatnya? Ini, perhatikan hadisnya. Angkat Zul. An Ibni Umar radhiyallahu an. Turunkan lagi sedikit. Bahasa Arabnya dulu mau dibaca. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa sahaha. Banyak yang riwayatkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi. Hadis ini hasan menurut Tirmidzi dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Jadi 4 rakaat sebelum asar supaya dikasihani, disayangi oleh Allah, dirahmati. Rohimah. Apa artinya rohimah? Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma. Apa arti warhamhuma? Sayangi keduanya. Mau nggak disayang sama Allah? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau nggak disayang Allah? Mau disayang Allah, sholat 4 rakaat sebelum asar. Biasanya sang kekasih tidak akan pernah melihat kekasihnya disiksa. Makanya lihat coba 2 ayat terakhir Al-Baqarah, di ujungnya wa'fu anna waghfir lana. Apa yang terakhir? Warhamna. Wa'fu anna, maafkan kami. Masih level bawah. Naik 1 level, waghfir lana, ampuni kami. Diampuni belum cukup, ada yang lebih hebat dari sekedar diampuni dosa. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin, lindungi kami ya Allah dari orang-orang kafir. Saya mau tanya, kalian mau nggak disayang sama Allah? Mau. Sholat ki 4 rakaat. Apa nama muka aku, weh? Tadi. Sholat ki 4 rakaat sebelum asar. Kapan dilakukan? Setelah azan sholat asar. Kan biasa ada orang azan sholat asar. Kan ada waktu untuk sampai iqamah toh? Di situ kita sholat. Niatnya sholat sebelum sholat asar. Itu saja. Ya Allah, saya niat sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Niatnya dalam hati saja. Ya Allah, saya niat sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Bagaimana? Setelah azan. Tak boleh dikerjakan sebelum azan. Harus sudah azan asar, antara azan dan iqamah. Kalau sudah iqamat di mana? Di masjid. Kan kalau ibu-ibu sholat di rumah tidak apa-apa. Kan masjid sudah azan. Setelah masjid azan, kan kita pergi ambil air wudu dan seterusnya kan? Sholat di situ 4 rakaat, 2 dulu baru 2 lagi. Setelah itu baru sholat 4 rakaat asarnya. Jadi total sholat asar tak berapa? 8. Supaya nasayangi Allah. Tapi ini bukan rawatib, tidak masuk dalam 12 qobliyah dan ba'diyah.